Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuah Negeri Dumai dengan nama kelompok Anissa dengan NIM 2061201005. Devitri Kurnia dengan NIM 2061201012. Dan Retna Farinda dengan NIM 2061201044. Kami akan menjelaskan tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Apa sih itu pengangguran? Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurut Sukirno 1954, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tidak termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Untuk menentukan rumus pengangguran yaitu dengan rumus tingkat pengangguran sama dengan jumlah yang tidak bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100%. Jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran yang pertama ialah setengah menganggur. Biasanya, pengangguran jenis ini juga memiliki jam kerja kurang dari 35 jam per minggu. Jenis-jenis pengangguran yang kedua yaitu pengangguran friksional. Terjadi karena adanya sebuah kesulitan, yaitu mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran yang ketiga yaitu pengangguran musiman, contohnya petani. Mereka hanya akan bekerja pada saat musim tanam dan musim panen, tetapi setelah itu mereka akan menganggur. Jenis-jenis pengangguran yang keempat yaitu pengangguran struktural. Adanya perubahan dalam sektor ekonomi yang menciptakan ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pengusaha. Dan jenis-jenis pengangguran selanjutnya yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena bidang-bidang produksi yang dulunya dikerjakan dengan tenaga manusia, sekarang bisa menjadi lebih mudah jika dikerjakan dengan teknologi. Dan jenis-jenis pengangguran terakhir yaitu pengangguran konjungtur. Pekerja yang harus dikurangi pada saat produksi menurun karena berkurangnya permintaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Dan apa sih itu inflasi? Inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Menurut Rimski Kajudiseno, inflasi merupakan salah satu peristiwa ketika salah satu kondisi keuangan negara sedang melemah, sehingga nilai mata uang menurun dan harga barang mengalami kenaikan. Akibat inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi, misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5% sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara real pendapatan mengalami penurunan sebesar 5% yang akibatnya secara relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga. Selanjutnya yaitu teori inflasi. Yang pertama ada teori kuantitas. Komplasik berpendapat bahwa tingkat harga ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Harga akan naik jika ada penambahan uang yang beredar, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan tetap. Yang kedua ada teori Keynes. Teori Keynes melihat bahwa inflasi terjadi karena nafsu yang berlebihan dari suatu golongan masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia.
Dan yang terakhir ada teori struktural. Menurut teori ini, penyebab inflasi adalah produsen yang tidak mampu mengantisipasi dengan cepat kenaikan permintaan yang diakibatkan oleh pertambahan penduduk. Angka inflasi dan indeks harga. Angka inflasi merupakan suatu indikator ekonomi yang dapat digunakan dalam mengambil langkah dan membuat keputusan di bidang ekonomi. Kenaikan angka inflasi disebut juga laju inflasi, yaitu tingkat persentase kenaikan harga dari beberapa indeks harga dari suatu periode ke periode lainnya. Sementara indeks harga yaitu perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan yaitu tahun yang dibuat sebagai patokan penghitungan. Untuk rumusnya bisa dilihat di samping. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama yaitu inflasi ringan. Inflasi yang masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi. Inflasi ringan berada di bawah 100% per tahunnya. Kemudian inflasi sedang. Inflasi ini belum membahayakan kegiatan ekonomi, namun menurunkan kesejahteraan orang-orang yang berpenghasilan tetap. Inflasi ini bersekitaran antara 10% sampai 30% per tahunnya. Kemudian inflasi berat. Inflasi ini sudah mengacaukan perekonomian. Orang-orang menjadikan menabung karena bunga tabungan menjadi rendah. Mereka cenderung memilih untuk berinvestasi dalam bentuk barang. Inflasi berat bersekitaran antara 30% sampai 100% per tahunnya. Kemudian inflasi sangat berat. Inflasi jenis ini sudah mengacaukan perekonomian dan sulit untuk dihentikan. Inflasi sangat berat ini berada di atas 100% per tahunnya. Inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga di luar negeri. Jika suatu negara mengimpor barang dari negara yang mengalami inflasi, maka otomatis akan mempengaruhi harga-harga dalam negeri dan menimbulkan inflasi. Kemudian, yang kedua, bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini dapat terjadi karena percetakan uang baru oleh pemerintah atau penerapan anggaran defisit. Dapat juga disebabkan oleh kegagalan panen. Penyebab inflasi. Yang pertama, tingginya peredaran uang di masyarakat. Yaitu, peredaran uang di masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan yang dibutuhkan dengan jumlah barang tetap, sedangkan uang beredar meningkat 2 kali lipat. Hal itulah yang membuat pedagang menaikkan harga barang yang mengakibatkan sebuah inflasi. Yang kedua, peningkatan biaya produksi. Biasanya peningkatan tersebut diakibatkan karena mengikuti kondisi peningkatan harga dari bahan baku atau upah tenaga kerja. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadi inflasi dan biasanya disebut dengan cost-fall inflation. Yang ketiga, meningkatnya permintaan. Terjadinya lonjakan terhadap permintaan jenis barang atau jasa tertentu yang terjadi secara menyeluruh. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Beberapa dampak inflasi. Yang pertama yaitu dampak terhadap pendapatan masyarakat.
Inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat. Pada kondisi tertentu, ketika terjadi inflasi lunak, pengusaha akan terdorong untuk memperluas produksi sehingga perekonomian meningkat. Namun, akan berbeda dengan pekerja yang memiliki pendapatan tetap. Kebanyakan dari mereka akan mendapatkan dampak buruk dari hal ini. Kemudian, dampak terhadap minat menabung masyarakat. Kondisi ini dapat mengakibatkan minat menabung masyarakat menjadi kurang. Ketika inflasi terjadi, masyarakat cenderung menabung di bank karena bunga tabungan lebih kecil daripada inflasi pembayaran biaya administrasi tetap berjalan. Kemudian yang terakhir yaitu dampak kepada kegiatan ekspor. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor akan lebih mahal. Dan daya saingan barang ekspor akan mengalami penurunan sehingga menyebabkan berkurangnya devisa negara, di mana hal ini biasanya berdampak terhadap negara mitra dagang. Bagaimana cara mengatasi inflasi? Yang pertama ada kebijakan moneter yang bertujuan menjaga kestabilan moneter. Dengan begitu diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan inflasi dapat teratasi. Selanjutnya ini ada kebijakan fiskal, adalah langkah mengatasi inflasi untuk mempengaruhi penerimaan dan permintaan pemerintah. Ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, menaikkan tarif pajak untuk perusahaan dan rumah tangga sehingga tingkat konsumsi menurun. Diharapkan dengan harga barang atau jasa yang turun, maka masalah ini dapat teratasi. Yang kedua, yaitu menghemat pengeluaran pemerintah sehingga permintaan barang dan jasa yang dapat menurunkan harga dapat berkurang. Selanjutnya itu ada kebijakan lainnya, yaitu ada beberapa kebijakan efektif lain yang dapat ditetapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan atau mengatasi inflasi selain melalui kebijakan moneter dan fiskal. Pertama, yaitu dengan cara meningkatkan produksi dan penambahan jumlah barang di pasar, pemerintah dapat melonggarkan keran impor dengan cara menurunkan bea masuk barang impor. Yang kedua, bisa juga dengan cara mengendalikan harga yang ada, tetapi harus realistis. Jika tidak, akan mengalami pasar gelap. Selanjutnya, cara menghitung inflasi. Yang pertama ini ada metode IHK. Laju inflasi sama dengan buka kurung IHK periode ini dikurang dengan IHK periode sebelumnya tutup kurung dikali dengan 100% dan dibagi dengan buka kurung IHK periode sebelumnya tutup kurung. Kebijakan pemerintah terhadap pengangguran. 1. Tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini, ada pertimbangan utama. Yang A, untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru. Yang B, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Yang C, untuk memperbaiki kesamaratan pembagian pendapatan. Yang kedua, tujuan bersifat sosial dan politik. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Berikut ini diterangkan masalah sosial dan politik utama yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Yang A, meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Yang B, menghindari masalah kejahatan. Yang C, mewujudkan kestabilan politik. Kebijakan pemerintah terhadap inflasi. Yang A, kebijakan fiskal. Kebijakan ini meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan
kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh kedua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini haruslah menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, yaitu apabila langkah mereka menimbulkan efek yang bertentangan, yaitu satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dan pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran. Kebijakan yang bertentangan itu tidak akan mencapai tujuannya. Terima kasih.